Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan khairun nabiyyin arsalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah la haula wa la quwwata illa billah. Pertama, kami ucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan, memberikan banyak kekuatan, hingga pada saat ini kita masih diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kekuatan lahir batin di dalam melaksanakan ibadah ubudiyah fi taatillah, dengan harapan mudah-mudahan segala macam amal baik kita yang telah kita lalui diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal solihan makbulan. Tidak ketinggalan sholawat salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Kaum muslimin yang saya cintai, sering kita dengar ungkapan kata cinta dalam kehidupan, baik antara guru dengan murid, murid dengan guru, orang tua dengan anak, ataupun antar saudara. Dan itu merupakan ungkapan yang lugas, yang sudah bermasyarakat. Apalagi kata-kata cinta itu benar-benar diungkapkan pada seorang pasangan hidup. Akan tetapi kita juga mengkaji beberapa hal ungkapan kata cinta yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, dan juga yang telah disampaikan lewat sabda Nabi Muhammad SAW. Dan tidak kurang-kurangnya salafus soleh sebagai para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in juga di dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan tidak lepas dengan menyampaikan kata cinta yang berarti cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga cinta kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu, di dalam persoalan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah merupakan suatu modal atau pusaka kita untuk bisa melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak serta-merta ungkapan cinta yang biasa diungkapkan oleh para remaja kita, bahkan banyak yang mengatakan cintaku lebih dalam daripada lautan dan lebih luas daripada luasnya langit. Bahkan ungkapan kata cinta pasangan hidup antara suami dan perempuan itu juga sering diungkapkan sebagaimana bentuk keromantisan. Tapi bagaimana keromantisan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa cinta kita yang memacu kita untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai gambaran, kita itu biasa dengan kata cinta, akhirnya muncul bahasa di kalangan remaja istilah bucin, budak cinta. Karena cinta apapun itu bisa dilakukan. Sebagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara otomatis menggugah kita, menyemangati kita untuk taat kepada Allah dan juga untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rasa cinta kita, maka di sini adalah sebagai modal untuk kita bisa menjalankan segala macam
yang merupakan perintah dan juga merupakan tuntunan dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering kita mengatakan cinta sebagaimana kita dengar bahasa cinta di kalangan ulama-ulama tasawuf. Ulama tasawuf mengatakan bahwasanya pertahankan rasa cintamu terhadap Allah Subhanahu wa taala sampai benar-benar kecintaanmu terhadap Allah taala itu melalaikan segala-galanya. Bahkan bisa jadi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam kehidupan kita tidak ada sesuatu yang dicintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang membangkitkan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala semakin dekat. Sebagaimana tasawuf kita Robiatul Adawiyah dengan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai memunculkan kata-kata puitis dan juga bisa dikatakan syair-syair Robiatul Adawiyah bahkan terkesan sangat menakutkan bagi kita karena tingkatan tasawuf. Sebagaimana Robiatul Adawiyah kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala tanpa diganggu dengan yang lainnya dan tanpa adanya suatu pamrih, beliau dalam syairnya, dalam puisinya, ya Allah, seandainya ibadahku hanya karena tertarik untuk bisa masuk surga, maka lebih baik surga itu dialihkan dari saya, dijauhkan dari saya. Kalau bisa surga itu ditutup untuk diri saya. Dan kalaupun ibadah saya ini karena ketakutan terhadap neraka, bakarlah tubuh ini di api neraka tersebut. Tapi kalaupun ibadah saya ini benar-benar murni karena Engkau ya Allah, maka jangan Kau palingkan wajahku dariku. Ini adalah merupakan suatu kecintaan dari seorang tasawuf yang sehingga tidak ada sesuatu pun yang mengganjal dalam peribadatannya. Sebagaimana juga ini gambaran pasangan kekasih yang juga gambaran untuk bisa menguatkan kita energi positif kita terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam kecintaannya, yaitu Laila Majnun, Al-Qais yang dijuluki dengan Majnun. Kecintaan pasangan Laila dan Majnun ini adalah merupakan gambaran kecintaan yang perlu kita pupuk untuk sebagaimana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Laila cinta terhadap Qais itu tidak bisa diganggu oleh yang lainnya. Apalagi orang lain, apalagi lelaki lain, bahkan orang tuanya sendiri untuk bisa membendung rasa cintanya, Laila itu tidak bakal mampu. Sehingga pada suatu saat orang tua Laila itu mengawinkan Laila itu dengan seorang bangsawan yang menjadi kebanggaan orang tuanya. Laila Majnun tetap tidak mau. Kalaupun dipaksa, selama menjadi pasangan suami istri, belum pernah adanya hubungan badan, sentuhan badan, karena memang pasangannya bukan orang yang dicintai. Begitu juga Qais yang mendapatkan julukan Majnun. Beliau pun sampai mengurungkan diri di padepokan kecil karena cintanya itu benar-benar terhalang oleh orang tua Laila. Tapi sebegitu pun rasa cintanya tidak pernah luntur dari hatinya. Sehingga dalam syair-syairnya, dalam kehidupannya, Qais yang dijuluki Majnun itu biasa di sekeliling banyak orang karena ingin untuk bisa mencatat segala macam puisi-puisi cintanya. Dan kecintaan-kecintaan yang ditampilkan dari sosok pasangan ini mestinya bagi kalangan tasawuf, kalangan kita, itu benar-benar bisa diaplikasikan untuk kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dalam satu pertimbangan ilmiah, orang bisa mengatakan cinta itu biasanya timbul dari suatu alasan. Meskipun banyak yang kita alami, orang menyatakan cinta tapi tidak butuh alasan.
Mungkin dari kalangan yang memandang ataupun kalangan yang meliputnya, seakan-akan cinta ini tidak sebanding. Tapi bagi yang melaksanakan bahwasanya cinta itu tidak butuh alasan dan cinta itu tidak butuh perbandingan. Justru itu, dari keterangan kitab Wa'alaika bil hubbi fillah subhanahu wa ta'ala, ini kita bisa mempelajari untuk memupuk dalam hati kita kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang itu merasa punya cinta ketika dilihat dari sisi, dari sudut pandang yang dicintainya. Ini kadang kita melihat sisi dari kesempurnaannya. Maka ketika kita benar-benar adanya suatu rasa cinta itu tumbuh dan bersemi karena melihat sisi yang dicintainya, maka kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Tidak ada milik yang lainnya. Kita bisa juga memberikan perumpamaan ketika kita cinta terhadap seseorang karena kesempurnaannya, itu pun ada batasnya. Bisa juga karena ada batasan umur, bisa juga ada batasan suatu kesehatan. Maka kesempurnaan itu tidak akan pernah terdapatkan selain kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun rasa cinta itu dilihat dari sisi yang dicintainya itu karena keindahannya, maka keindahan itu hanya milik Allah semata. Kita bisa melihat suatu keindahan dalam alam ini, keindahan gunung, keindahan lautan, tapi itu tidak akan pernah lestari. Keindahan gunung dengan hijau royo-royonya itu memang ketika dalam kondisi normal. Tapi keindahan gunung ketika pada saat gersang, maka berarti itu bukan merupakan keindahan yang sempurna. Begitu juga ketika mencintai karena dengan alasan keagungannya, maka hanya Allah Ta'ala lah yang mempunyai keagungan yang sempurna. Mungkin kita bisa melihat akan keagungan seseorang, akan jabatan seseorang dalam posisi yang tinggi, tapi itu pun tidak akan selamanya. Sampai pada tingkatan presiden, gubernur, bupati, sampai pada tingkatan camat dan kepala desa, itu adalah merupakan jabatan keagungan. Tapi itu tidak akan bertahan lama. Pada masanya tetap jabatan itu akan dilepas. Tapi ketika kita benar-benar mencintai Allah dalam segi keagungannya, maka Allah lah yang selalu memiliki keagungan selama-lamanya dan tidak akan pernah hapus di telan zaman. Kecintaan seorang tasawuf terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kecintaan kita ketika dilihat dari sisi yang dicintainya hanya karena melihat perhatian ataupun karena melihat pemberiannya, maka itu pun tidak menyaksikan lagi bahwasanya perhatian Allah itu akan lebih sempurna dari perhatian yang segala-galanya. Bahkan ketika kita melihat rasa cinta itu timbul dilihat dari sisi orang yang memberikan banyak hal terhadap kita, maka kita sudah merasakan banyak penerimaan kita dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu sisi lain, Allah Ta'ala telah menciptakan kita, telah memberikan petunjuk kepada kita, telah memberikan kehidupan kepada kita, telah memberikan tempat kepada kita. Bahkan ketika kita mengungsi, Allah Ta'ala sudah mengarahkan mana area yang menjadi pengungsian kita. Pada saat kita itu berbuat salah, berbuat suatu tingkah yang tidak senonoh, Allah Ta'ala masih menutupinya. Dan ketika keburukan kita itu kita merasa sadar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah Allah sekaligus memberikan ampunan kepada kita. Dan sebaliknya, ketika di kalangan kita itu melakukan suatu tindakan yang baik, maka Allah Ta'ala memperbanyak nilai kebaikan kita.
Sebagaimana man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Siapa orangnya yang menjalankan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan bagian 10 kali lipat. Bahkan bisa lebih 70 kali lipat. Bahkan bal aksaru minha, bahkan bisa lebih daripada 70 kali lipat. Inilah alasan kenapa kok orang itu ketika harus mencintai yang bisa menimbulkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta yang dilihat dari sisi yang kita cintai, maka Allah Ta'ala lah yang benar-benar sepenuhnya memberikan kepada kita banyak hal, memberikan perhatian. Bahkan ketika kita melihat suatu kesempurnaan, tidak ada kesempurnaan selain kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dari segala macam kegiatan kita, ketaatan kita, ini memacu untuk kita beribadah setulus-tulusnya, karena sebenarnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan pamrih. Walaupun sebagian kita itu masih dipicu dengan pahala, masih dipicu dengan surga, dan masih dipicu dengan neraka. Sebagaimana saya katakan tadi, Robiatul Adawiyah itu dalam syairnya, dalam puisinya, ketika seseorang ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala karena terpacu dengan surganya dan juga karena takut dengan nerakanya, bagaimana ketika memang tidak ada diciptakan surga dan juga tidak diciptakan neraka? Mungkin orang tidak akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita benar-benar tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita sering melihat orang mau melangkah jauh, kita tanyakan, mau kemana? Saya akan keluar kota. Mau kemana? Ke rumah siapa? Ke belahan jiwa. Orang yang tanya bisa heran, kok kenapa jauh-jauh kamu itu melalui perjalanan yang membutuhkan biaya, membutuhkan tenaga? Jawabannya demi dan demi. Tidak lain karena demi kekasih hatinya dan demi yang dicintainya. Untuk itu kita tidak bisa punya alasan sesuatu apapun ketika kita menjalankan sesuatu demi menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu bukan hanya sekedar kata-kata, sebagaimana slogan anak-anak muda, cinta Rasulullah, sampai pada slogan para tamu pencinta Rasulullah, tapi satu sisi lain orang tersebut itu tidak pernah menjalankan apa syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Ini adalah merupakan cinta yang batil. Manidda'a al-mahabbata. Seseorang yang mengakui bahwa dia itu mempunyai rasa cinta, tapi dia tidak melakukan apa yang diperintahkannya, maka berarti fada'wahu batilun, pengakuannya adalah batil, la tuqbalu, tidak akan pernah diterima. Sebagaimana kehidupan seseorang remaja ketika mengungkapkan pasangan kekasihnya dengan bahasa cinta, tapi ketika ada sesuatu yang diinginkan oleh kekasihnya malah tidak dipenuhi, maka jawabannya adalah cintamu adalah merupakan harapan palsu. Cintamu adalah merupakan cinta semu. Maka dari itu, sebagaimana ayat yang juga diterangkan dalam beberapa kitab, dikutip dalam beberapa kitab yang diambil dari Al-Quranul Karim, yang mengatakan siapa orangnya, kul in kuntum tuhibbunallah, katakan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, seandainya kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutlah ajaranku. Ketika mengikuti ajaran Nabi, maka yuhibbukumullah, Allah Ta'ala akan mencintai kamu. Kamu katakan cinta terhadap Allah, maka ikutilah syariatku, maka Allah akan mencintaimu.
Sebenarnya kata Allah Ta'ala mencintaimu adalah merupakan suatu muhal. Karena apa? Allah tidak memberikan suatu perasaan rasa cinta terhadap makhluk, itu tidak. Tapi kecintaan Allah terhadap makhluknya adalah bagaimana Allah Ta'ala memberikan suatu pahala terhadap orang yang beribadah kepada Allah, dan juga akan memberikan suatu balasan yang lebih terhadap orang yang benar-benar patuh terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu sisi lain, kita masih banyak punya kelemahan. Di saat ada panggilan adzan, ada panggilan sholat, yang mestinya ini adalah panggilan untuk munajat kepada Allah dengan bahasa cinta kita, tapi kita tidak segera melaksanakan, maka berarti kecintaan kita terhadap Allah sangat lemah. Mestinya panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk munajat kepada Allah Ta'ala kita penuhi dengan rasa sukacita dan juga dengan penuh semangat binasatin, dengan kesemangatan yang super. Itu sebagai bukti dalil secara dohir. Kita kecintaan kepada Allah Ta'ala tapi dengan batiniah, mungkin dengan perasaan kita, dengan ketulusan kita, bihuduril qalbi, dengan hadirnya hati. Tapi ketika secara dohir kita hanya bisa tahu bagaimana dia itu eksis di dalam menjalankan perintah. Kita punya energi yang kuat sebagaimana kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Itu mungkin sebagian dari kalangan kita, ada sebagian yang mampu, tapi ada sebagian yang tidak mampu. Dan selain buah dari kecintaan kita adalah nanti kita akan ridho, akan bisa menerima segala macam keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dalam melangkah kehidupan itu semuanya sudah ditentukan oleh putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada upaya manusia untuk bisa melakukan tanpa keputusan dan tanpa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulia-mulianya, sempurna-sempurnanya dari buahnya rasa cinta ini adalah sudah sampai mengantongi perasaan rela, betul-betul tulus akan keputusan Allah Ta'ala. Huluwang kana umuron. Baik keputusan Allah Ta'ala itu dirasakan manis ataupun pahit, karena ya jelas kita hidup di alam dunia itu dengan segala macam perjalanannya, kadang merasa duka, kadang merasa suka, kadang merasa senang, kadang merasa sedih. Dan itu warna kehidupan kita. Bukan berarti kesedihan ataupun tetes air mata itu berarti mengalihkan kita tidak bisa menerima, itu tidak. Bukan berarti kesedihan itu berarti menunjukkan bahwa kita itu tidak punya keikhlasan, itu tidak. Karena kesedihan air mata itu adalah merupakan sifat basariyah yang normal. Beda ketika seseorang merasakan adanya suatu kekecewaan ataupun suatu kesedihan sampai menampar-nampar pipinya, sampai merenggut bajunya, sampai memukul-mukul sesuatu apapun yang ada di hadapannya, itu baru orang tersebut itu secara basariah sudah tidak bisa menerima atas keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah dari rasa cinta, orang itu bisa menerima segala macam keputusannya, segala macam perjalanan hidupnya, dan itu merupakan sunnatullah. Siapa orangnya yang Allah Ta'ala cintai, mesti Allah Ta'ala menguji. Allah Ta'ala mencintai Nabi Adam, maka Allah Ta'ala menguji Nabi Adam. Ketika masih ada di surga, Allah Ta'ala sudah memberikan ujian, la taqraba hadhihi sajarah. Meskipun akhirnya Nabi Adam memakan buah khuldi, tapi itu adalah merupakan suatu anugerah bagi kita sebagai umat manusia yang ada di dalam bumi ini. Meskipun kesannya itu adalah merupakan suatu kesalahan. Bagaimana kalau misalnya Nabi Adam itu tidak makan buah khuldi dan tidak diturunkan di alam bumi, padahal Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di atas bumi. Dan Nabi Adam diciptakan nanti ada suatu kehidupan
di bumi yang juga akan beranak pinang, dan juga ada estafet para kenabian-kenabian sampai pada Nabi akhir zaman, khairul anbiya'i wal mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah diturunkan di bumi, Nabi Adam itu tetap masih diuji. Padahal Nabi Adam itu juga kekasih Allah sebagai bibit unggulnya kehidupan manusia, tapi tetap diuji oleh anaknya. Ketika harus mengawinkan pasangan hidup anaknya yang harus kawin silang, kembar yang pertama dengan kembar yang kedua itu harus disilang. Tetap menghadapi ujian, ada salah satu anak yang tetap keberatan karena harus dipasangkan dengan pasangan hidupnya yang kesannya tidak indah dan tidak cantik. Allah Ta'ala sudah menjalankan, setiap Allah Ta'ala mencintai seseorang, mesti Allah Ta'ala itu akan mengujinya. Seberapa besar cintanya seseorang dan apakah benar-benar cintanya dengan sepenuh hati. Sebagai para Nabi Nuh, Allah Ta'ala utus sebagai Rasul dan Allah Ta'ala juga mencintainya. Nabi Nuh diuji dengan umatnya, diuji dengan istrinya, diuji dengan anaknya yang tidak patuh. Tapi sebegitu pun karena menjadi Rasul, apapun yang dialami, pahit kehidupannya, pahit caci makinya, bahkan tidak kurang-kurang Nabi Nuh dikatakan sebagai orang yang gila. Dia tetap kekeh menyampaikan suatu ketauhidan, tetap kekeh dakwah untuk bisa menyelamatkan keluarga dan kaumnya. Itulah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang Allah Ta'ala cintai. Sampai pada Nabi Hud, sampai pada Nabi Soleh, sampai pada Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim mendapatkan julukan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan berarti Nabi Ibrahim dalam kehidupannya itu selalu enak, selalu bahagia. Itu tidak terjadi demikian. Kenyataannya Ibrahim diuji oleh Allah Ta'ala sebagai Rasul yang selalu mengalami kesusahan, kesedihan dalam lakon yang beda, dalam judul yang beda, dalam warna yang beda. Nabi Ibrahim adalah sebagai orang yang benar-benar dermawan. Beliau tidak mau makan kecuali memang masakan besar, dan juga makan besar karena apa? Untuk mengajak lingkungannya. Ataupun misalnya ada orang musafir, diajak untuk makan bareng. Pernah suatu ketika Nabi Ibrahim itu mengajak makan musafir. Kebetulan orang musafir tersebut itu tidak seiman atau tidak seagama dengan Nabi Ibrahim. Sampai Ibrahim mengatakan, kalaupun kamu mau makan bareng dengan saya dan juga mau menikmati hidangan saya, kalau bisa Anda itu harus menauhidkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias harus masuk Islam dulu. Betapapun orang yang tidak beragama Islam, dia juga punya fanatisme yang tinggi. Dia juga merupakan orang yang kepatuhannya tinggi, walaupun pilihan agamanya itu tidak sebagaimana yang dibenarkan. Kenyataannya, orang yang ditawari makan dengan syarat masuk Islam, dia lebih memilih lapar, meninggalkan surga Nabi Ibrahim. Setelah orangnya sudah meninggalkan Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada Nabi Ibrahim. Apa yang kamu ucapkan? Dengan lugas, Nabi Ibrahim menyatakan, saya mengajak orang tersebut untuk masuk Islam, untuk beragama sebagaimana pegangan saya, yaitu ketauhidan. Kalaupun dia itu tidak mau, maka dia tidak kasih hidangan. Allah Ta'ala menegurnya, bagaimana kamu bisa? Saya sebagai orang yang, sebagai Tuhan yang memberi kenikmatan, tidak pernah memberikan suatu rezeki terhadap orang dengan catatan harus menyembah kepada saya. Kenapa kamu tidak mempunyai kekuasaan apapun sampai mengancam seseorang untuk seagama dengan Anda, padahal orang tersebut itu merasakan suatu kelaparan.
Dengan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim langsung beranjak untuk bisa mengikuti jejak orang tersebut untuk meminta maaf. Setelah ketemu, Nabi Ibrahim mempersilahkan untuk makan. Orang tersebut tetap menolak kalau memang syaratnya harus mengikuti agama Nabi Ibrahim. Tapi Ibrahim itu benar-benar menyampaikan bahwasanya ini adalah merupakan kesalahan saya. Dan Allah Ta'ala memperingatkan kepada saya untuk tidak menyaratkan orang itu seagama dengan saya ketika harus menyuguhkan banyak orang. Di saat itulah orang itu benar-benar penasaran. Apa benar Allah Ta'ala memberikan pendidikan yang demikian? Benar, Allah Ta'ala mengingatkan saya bahwasanya saya harus baik terhadap orang walaupun harus beda agama. Seketika itu orang tersebut itu masuk Islam karena dengan kejujuran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disanjung oleh banyak orang karena kedermawannya. Bahkan pernah dinyatakan, Nabi Ibrahim kamu sangat dermawan. Karena Nabi Ibrahim itu setiap harinya itu mesti menyembelih hewan untuk dijadikan suatu suguhan untuk disajikan terhadap banyak orang. Maka sanjungan itu dijawab oleh Nabi Ibrahim, ini adalah merupakan hal yang sepele. Karena yang saya korbankan hanyalah hayawan ternak saya. Kalaupun saya punya anak, karena pada saat itu Nabi Ibrahim belum dikaruniai anak. Jawaban Nabi Ibrahim, kalaupun saya itu dikarunia anak dan anak itu diperintah oleh Allah Ta'ala untuk saya korbankan, niscaya akan saya laksanakan. Dan pernyataan Nabi Ibrahim ini menjadi suatu catatan. Sehingga pas ketika Nabi Ibrahim sudah punya anak dari istri yang kedua yaitu Ibu Hajar yang bernama Ismail, dan ini pada saat masih anak-anak dan itu juga masih lucu-lucunya, masih cakep-cakepnya, Allah Ta'ala mengingatkan terhadap Nabi Ibrahim, Aufi binadrik, penuhi nadarmu. Nabi Ibrahim berpikir, apa sekiranya yang harus saya laksanakan? Dan apa yang saya kerjakan sebagai bentuk nadar saya? Ternyata pernyataan Nabi Ibrahim ketika menyatakan bahwasanya ketika harus saya korbankan sebagaimana kedermawan saya, walaupun ketika itu berupa anak, maka tetap saya korbankan demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mengingatkan peristiwa tersebut dan Nabi Ibrahim pun tidak ada suatu alasan keberatan karena ini menjadi suatu perintah Allah Ta'ala dan ketaatan beliau karena ditumbuhi rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan ujian terhadap Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim pernah mengalami siksaan, terpaan, sampai pada suatu saat Nabi Ibrahim itu benar-benar dibakar dengan bakaran yang luar biasa. Tempat pembakaran yang seluas tanah lapang sepak bola. Dan apinya telah dinyalakan beberapa hari sebelum pembakaran. Tapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan keislaman dan keteguhan dan kesabaran Nabi Ibrahim dengan ketulusan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim diberikan keselamatan tanpa ada luka sedikit pun, apalagi kulit yang melepuh karena lantasan pembakaran. Ini adalah merupakan ujian terhadap kekasih Allah Subhanahu wa taala yang taat menjalankan perintahnya. Tidak luput daripada itu, Allah Ta'ala juga mempunyai kekasih. Sebagaimana bukan orang lain di kalangan kehidupan Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut itu adalah merupakan suatu keponakan Nabi Ibrahim. Beliau juga kekasih Allah sebagai Rasulullah. Tapi dia juga dalam perjalanan Nabi Lut itu mengalami terpaan dari kaumnya. Yang sangat menyedihkan, Nabi Lut sebagai Rasul itu diberikan pasangan hidup seorang istri, malah justru menjadi mata-matanya orang-orang kafir yang memusuhi Nabi Lut. Sehingga pada suatu saat ketika akan
turun bencana terhadap kaumnya Nabi Lut diberi sinyal oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Lut, sebelum turunnya adab kamu harus keluar dari daerahmu, dari kawasanmu, dari kawasan binaanmu. Pada malam hari Nabi Lut keluar dari negaranya yang terkenal dengan nama daerah Sadum. Makanya nama negara Sadum, daerah Sadum itu menjadi suatu nama yang dijadikan perilaku kurang senonohnya kaumnya Nabi Lut, karena kaumnya Nabi Lut biasa berhubungan dengan sesama laki-laki yang kita kenal dengan istilah sesama jenis GLBT. Itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Makanya kejahatan yang sepadan dengan kejahatan kaumnya Nabi Lut dikenal dengan nama sodomi, karena berasal dari daerah yang namanya Sadum. Masih berjalan ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang dicintainya dan orang-orang yang cinta terhadap Allah Ta'ala dan juga patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Beranjak kepada Nabi Ishak, beranjak kepada Nabi Yakub, beranjak kepada Nabi Yusuf. Sebagaimana lakon kita Nabi Yusuf, orang yang terkenal gagah, orang yang terkenal ganteng, orang yang terkenal bagus, tapi masa kehidupannya dari mulai kecil sudah diperlakukan sentimen oleh saudaranya sehingga dibuang oleh saudaranya. Dalam perjalanan hidupnya tumbuh di kalangan orang-orang yang bukan orang tuanya, karena setelah ditemukan oleh pejalan kaki oleh musafir, Nabi Yusuf itu dijual dengan harga murah yang akhirnya dibeli oleh seorang menteri. Bahkan kehidupan Nabi Yusuf pernah mengalami di penjara karena tuduhan yang mestinya tidak dituduhkan kepada Nabi Yusuf, tapi malah justru dituduhkan kepada Nabi Yusuf. Padahal yang berkeinginan untuk berbuat mesum adalah majikannya yang namanya Zulaikha. Dia memang sudah tertarik terhadap Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf tumbuh remaja. Inilah ujian-ujian Gusti Allah Ta'ala kepada orang-orang yang benar-benar setia kepada Allah Ta'ala, cinta kepada Allah Ta'ala, diwujudkan dalam bentuk ketaatan. Maka jelas siapapun orangnya yang Allah Ta'ala cintai, mesti Allah Ta'ala uji dengan beberapa macam ujian. Dan kita rasakan sendiri sebagai umatnya bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Nabi sebagai penutup para nabi, Rasul sebagai penutup para Rasul. Bahkan Rasul yang benar-benar terbaik di antara Rasul ini juga sama. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga diberikan ujian yang berat sebagaimana nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi Muhammad dalam masa di kandungan ibunya sudah ditinggalkan oleh bapaknya Abdullah pada saat di kandungan umur 2 bulan. Pada saat masih kanak-kanak sudah ditinggalkan oleh ibunya, ikut kepada mbahnya. Pada saat ikut mbahnya hanya jangka 2 tahun, sudah ikut kepada pamannya. Pada saat itu Abu Thalib terkenal bukan orang yang masuk Islam dan kita tidak tahu keislaman Abu Thalib. Tapi begitupun Abu Thalib adalah sebagai pelindung Nabi Muhammad di kalangan luar. Sosok Nabi yang kita ikuti tidak lepas dari beberapa macam ujian, cercaan. Dan ujian itu benar-benar diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang Allah Ta'ala cintai. Maka dari itu sangatlah naif ketika kita menyatakan iman, kita menyatakan Islam, kita menyatakan taat kepada Allah Ta'ala, tapi kita takut akan ujian. Itu adalah merupakan suatu hal yang pandangan yang naif, dan itu merupakan suatu anggapan-anggapan yang tidak tepat. Karena betapapun seseorang, baik dari kalangan tabi'in, kalangan sahabat, sampai kalangan ulama sebagai para warasatul anbiya, segala macam perjalanannya mesti diterpa dengan ujian-ujian yang berat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin pohon tinggi, maka semakin besar
hantaman dari angin, dari sembarang sisi, maka semakin besar seseorang derajatnya di mata Allah Ta'ala, maka berarti semakin besar ujiannya. Ini yang bisa saya sampaikan, sebagaimana kita sering melihat atau mendengar ungkapan-ungkapan rasa cinta, tapi ketika kita tempatkan kepada suatu nilai ibadah, maka rasa cinta itu bisa menjadikan kita sebagai orang yang tasawuf. Saya sampaikan di antara salah satu puisi atau suatu syair Robiatul Adawiyah yang juga harus saya sampaikan. Robiatul Adawiyah dalam puisinya, dalam syairnya pernah mengatakan, "Ya Allah, seandainya kamu akan berikan karuniaku di bumi ini, di dunia ini, maka berikanlah kepada musuh-musuhmu. Kalaupun engkau akan memberikan karunia terhadapku nanti di akhirat, maka berikanlah kepada sahabat-sahabatmu. Karena yang saya harapkan hanyalah engkau seorang, ya Allah. Hanyalah engkau sendiri, ya Allah. Saya tidak mengharapkan karunia apapun." Ini adalah merupakan suatu nilai-nilai ketaatan yang didasari oleh rasa cinta dari seorang sufi, dari orang tasawuf yang perlu kita kembangkan di dalam hati kita. Meskipun mungkin pangkat kita bukan sebagaimana mereka, tapi kita punya upaya dan ikhtiar untuk bisa mengikuti jalan hidup mereka dan mengikuti perjalanan kata hati mereka dan juga mengikuti tatanan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai ungkapan kata terakhir. Sekali lagi, rasa cinta yang kita bangun adalah rasa cinta yang bisa menumbuhkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan atas segala macam kekurangan ataupun penyampaian-penyampaian materi yang saya sampaikan, sedikit banyaknya mungkin akan bisa bermanfaat. Kalaupun ada yang perlu dikoreksi, mungkin bisa dikoreksi. Dan inilah yang bisa saya sampaikan, sebatas keilmuan saya, sebatas pengetahuan saya. Apapun yang saya sampaikan tidak lepas karena saya ikut dalam suatu kegiatan-kegiatan pengajian dari guru-guru kami, dan juga saya ambil dari kitab-kitab yang pernah diajarkan oleh guru-guru kami. Setidaknya apa yang saya sampaikan bukan sekedar hanya ulasan kata-kata yang tidak pakai pedoman, tapi justru ulasan kata saya adalah merupakan ungkapan dari salafus sholihin. Saya adalah merupakan suatu penyambung lidah dari kalangan mereka. Mudah-mudahan nyampe kepada pendengar setia dan juga bisa nyampe kepada orang-orang yang benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, sebagai penutup kata akhir, mohon maaf atas segala macam kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.